keuangan. Analisis laporan keuangan adalah suatu proses penelaahan laporan keuangan dan proses pembelajaran hubungan serta tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta beserta unsur-unsurnya yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memprediksi kondisi keuangan perusahaan atau badan usaha dan juga mengevaluasi hasil-hasil yang telah tercapai perusahaan atau badan usaha pada masa lalu dan masa sekarang. B. Rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan menurut Kashmir merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lain. Rasio-rasio keuangan berdasarkan sumber datanya, maka angka rasio dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, rasio-rasio neraca, yang kedua, rasio-rasio laporan laba rugi, yang ketiga, rasio-rasio antar laporan. C. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau utang jangka pendek. Artinya, apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang tersebut, terutama utang yang sudah jatuh tempo. Dengan kata lain, rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau kewajibannya yang sudah jatuh tempo. Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan yaitu: yang pertama, rasio lancar, yang kedua, rasio sangat lancar, yang ketiga, rasio kas, yang keempat, rasio perputaran kas, yang kelima, investor to net working capital. D. Rasio leverage. Rasio salabilitas atau leverage ratio merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi semua liabilitasnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hutang yang dimiliki perusahaan sangat menentukan besar kecilnya nilai rasio ini, di samping aset yang dimilikinya atau ekuitas. Jenis-jenis rasio leverage. Yang pertama yaitu rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio. Yang kedua yaitu rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio. Yang ketiga yaitu rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas atau long term debt to equity ratio. Yang keempat yaitu rasio kelipatan bunga yang dibagi hasilkan. E. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Rasio aktivitas yaitu memanfaatkan aset perusahaan untuk menghasilkan profit, khususnya bagi shareholder yang telah mengeluarkan modal untuk membeli aset suatu perusahaan. Jenis-jenis rasio aktivitas: 1. Total aset turnover, 2. Perputaran modal kerja, 3. Rasio perputaran aktiva tetap, 4. Rasio perputaran persediaan, 5. Perputaran piutang. F. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio penilaian atau pembandingan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pendapatan yang terkait dengan penjualan aset dan ekuitas atas dasar pengukuran tertentu. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan maupun kenaikan dan juga penyebab perubahan tersebut. Hasil pengukuran dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen untuk melihat apa yang telah dikerjakan efektif atau belum. Jenis-jenis rasio profitabilitas: 1. Net profit margin, 2. Return on asset, 3. Return on equity, 4. Earning per share of common stock, 5. Return on capital employed. G. Rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar merupakan rasio yang digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan atau nilai saham. Rasio nilai pasar memberikan ukuran kemampuan manajemen menciptakan nilai pasar usahanya yang di atas biayanya investasi, seperti rasio harga saham terhadap pendapatan dan rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku. Jenis-jenis rasio nilai pasar. Yang pertama yaitu laba per lembar saham biasa. Yang kedua, rasio harga terhadap laba. Yang ketiga, imbal hasil dividen. Yang keempat, rasio pembayaran dividen. Yang kelima, rasio harga terhadap nilai buku. H. Analisis tren. Analisis tren adalah teknik analisis keuangan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola atau tren yang muncul dalam data keuangan, seperti peningkatan atau penurunan pendapatan, laba, atau aset. Informasi ini dapat membantu manajemen, investor, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memahami arah pergerakan perusahaan dan membuat keputusan yang lebih tepat. Metode analisis tren: 1. Analisis horizontal, 2. Analisis vertikal, 3. Trend index. I. Analisis DuPont. Analisis DuPont merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas dan tingkat pengembalian ekuitas. Analisis DuPont merupakan tingkat pengembalian atas aset yang diperoleh dari margin laba bersih dikali dengan perputaran total aset. Analisis DuPont terdiri dari 3 bagian yang saling berkaitan erat antara lain: 1. Margin laba bersih, 2. Perputaran total aset, 3. Financial leverage ratio. J. Common size. Common size dilakukan dengan cara membandingkan persentase antara satu pos dengan pos lainnya dan angkanya ditunjukkan dalam persen.
Penggunaan analisa common size pada neraca ditentukan satu pos sebagai standar 100%, lalu pos yang lainnya dibandingkan terhadap pos standar tersebut. Neraca yang sudah dilakukan analisa common size tampak dua hal antara lain: A. Distribusi aktiva dan pasifa, B. Kontribusi tiap pos terhadap aktiva dan pasifa. Beberapa hal penting yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa lebih lanjut. A. Kontribusi dari tiap pos terhadap total aktiva atau pasifa menunjukkan tingkat kepentingan untuk dianalisa lebih lanjut. B. Membandingkan hasil analisa. K. Economic value added dan market value added. 1. Economic value added. Economic value added adalah ukuran kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan nilai tambah ekonomis yang dihasilkan perusahaan di atas biaya modalnya. Secara sederhana, economic value added mengukur seberapa besar keuntungan yang dihasilkan perusahaan setelah dikurangi biaya modal yang digunakan untuk menganalisa keuntungan tersebut. 2. Market value added. Market value added adalah selisih antara nilai pasar perusahaan atau kapitalisasi pasar dengan total modal yang diinvestasikan di perusahaan. Market value added menunjukkan seberapa besar nilai yang telah diciptakan oleh perusahaan bagi pemegang saham di atas modal yang mereka investasikan. Hubungan antara economic value added dan market value added. Economic value added dan market value added saling berkaitan. Economic value added adalah ukuran kinerja operasional perusahaan, sedangkan market value added adalah ukuran nilai yang diciptakan perusahaan di pasar modal. Jika perusahaan mampu menghasilkan economic value added yang positif secara konsisten, maka diharapkan market value added juga akan positif.